Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang metal oxide semiconductor field effect transistor atau yang disingkat dengan nama MOSFET. Nah, kali ini kita akan belajar MOSFET sebagai penguat atau amplifier. Nah, apa saja yang harus kita ketahui ketika MOSFET bekerja sebagai penguat atau amplifier? Yang pertama yaitu MOSFET akan bekerja di daerah saturasi atau daerah jenuh. Kemudian, MOSFET berperan itu sebagai sumber arus yang dikendalikan oleh tegangan VCC. Jadi, perubahan pada tegangan VGS itu akan mengubah arus pada drain. Oke. Nah, kemudian MOSFET yang bekerja di daerah saturasi ini itu digunakan untuk membuat penguat transkonduktansi atau juga yang disebut dengan transkonduktansi amplifier. Jadi, pada penggunaan MOSFET sebagai penguat, maka yang diharapkan yaitu penguat linear. Jadi, MOSFET diharapkan sebagai penguat linear. Berarti harus ada bias DC pada MOSFET yang bekerja pada VGS dan ID tertentu. Nah, kemudian ditumpangkanlah tegangan VGS yang akan diperkuat pada tegangan DC VGS. Jadi, tegangan VGS ini diperkuat pada tegangan VGS, tegangan DC. Nah, kemudian dengan menjaga VGS bernilai kecil, maka arus drain ID itu akan dibuat sebanding dengan tegangan VGS. Kemudian kita lanjutkan bagaimana mengubah penguat transkonduktansi menjadi penguat tegangan. Oke, maka apa yang akan kita lakukan yaitu kita tambahkan resistansi yang dilalui oleh arus output dan ambil tegangan pada R. Nah, ini kita bisa lihat gambar rangkaian kita. Ini di sini gate, kemudian di sini drain, dan di sini source. Nah, kita bisa lihat RD, kemudian ada ID. Nah, RD ini itu namanya load resistance atau resistansi beban. Nah, tadi udah disebutkan penguat tegangan MOSFET itu bekerja pada daerah saturasi. Maka arus drain ID itu sama dengan setengah Kn kali VOV kuadrat atau sama dengan setengah kali Kn kali VGS dikurangi VT dikuadratkan. Nah, ini disebutkan dalam mode saturasi VGS mengatur ID. Dan VGS adalah input dan outputnya di VDS. Jadi VDS sama dengan, ingat ya, outputnya di VDS di sini ya. Ini perhatikan, Vout sama dengan VDS. Jadi di note ini sampai ke sini itu merupakan tegangan output. Nah, VDS itu sama dengan VDD dikurangi ID kali RD. Nah, kemudian diingat, apa bedanya Kn dengan Kn aksen? Nah, kalau Kn itu sama dengan parameter device MOSFET, Kn aksen sama dengan parameter transkonduktansi proses pada MOSFET. Nah, hubungannya Kn dengan Kn aksen ini kita bisa lihat ya di rumus ini. Sudah kita bahas sebelumnya, Kn sama dengan Kn aksen kali W per L. Nah, Kn aksen sama dengan mu N kali COX. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik transfer tegangan. Nah, ini kita bisa lihat ya kurva antara VDS dengan VGS. Kurva antara tegangan drain source dengan tegangan gate source. Ini bisa kita lihat, ini daerah cut off, itu ketika nilai VGS-nya tidak berubah, ini VDS sama dengan VDD. Dengan kondisi VGS itu kecil dari VT. Nah, ini kondisi cut off. Kemudian kita perhatikan kurva selanjutnya itu kurva saturasi dari titik A ke titik B. Nah, apa yang akan terjadi pada kurva saturasi ini itu kondisinya VGS lebih besar sama dengan VT. Berarti tegangan gate source lebih besar sama dengan tegangan threshold.
maka tegangan VDS itu akan menurun. Jadi pada saat saturasi, dengan kondisi VGS itu lebih besar sama dengan VT, maka VDS akan berkurang. Ini bisa kita lihat ya, tegangannya akan berkurang, VDS-nya berkurang. Nah, kita perhatikan VDS pada titik B itu sama dengan VGS pada titik B. Ini VGS ya, pada titik B, dikurangi dengan VT. Nah, ini bisa dilihat ya, VGS sama dengan VGS pada titik B. Perhatikan, yang satu huruf kecil, yang satu huruf besar. Nah, huruf kecil di sini, VGS ini, itu tegangan GS sesaat. Sedangkan VGS, V huruf besar, itu tegangan DC-nya. Jadi, diingat ya, ini tegangan DC, ini tegangan yang berubah terhadap waktu. Nah, kemudian ini VDS pada titik B sama dengan VGS pada titik B dikurangi dengan VT. Sama dengan rumus yang di sini. Nah, ingat rumus kita, ID sama dengan setengah KN kali VGS kurang VT kuadrat. Maka VDS sama dengan VDD dikurang setengah KN kali RD kali VGS dikurangi VT dikuadratkan. Itu untuk lambda sama dengan 0. Kemudian, kita bahas tentang karakteristik transfer tegangan. Nah, dengan persamaan yang sebelumnya, itu VGS sama dengan VGS pada titik B. Dan VDS pada titik D sama dengan VGS pada titik B dikurangi dengan VT. Nah, persamaan sebelumnya, persamaan ini ya, pada ini ya, VDS sama dengan VDD kurang setengah KN kali RD kali VGS kurang VT dikuadratkan. Oke, nah kita ganti VDS pada titik B itu dengan VGS pada titik B dikurangi VT, kemudian sama dengan VD kurang setengah KN kali RD kali VGS pada titik B dikurangi VT dikuadratkan. Nah, sekarang kita pemisalan VGS pada titik B dikurangi VT itu sama dengan Z. Boleh mau variabel A, B, C, terserah. Kita misalkan dengan Z. Seperti yang contoh ini. Kemudian kita ganti Z sama dengan VDD dikurang setengah kali KN kali RD kali Z kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan ya. Boleh seperti ini, 0 sama dengan min setengah KN kali RD kali Z kuadrat kurang Z tambah VDD. Atau kita bisa tulis juga, sini ya, kita bisa tulis juga setengah KN RD Z kuadrat tambah Z kurang VDD sama dengan 0. Sama ya? Nah, ingat persamaan kuadrat, ini A, ini B, ini C. Oke, ini C. Jadi, A sama dengan setengah KN RD, B sama dengan 1, C sama dengan min VDD. Oke, nah kemudian kita punya rumus untuk mencari akar persamaan kuadrat. Boleh Z12 sama dengan min B, ini sama dengan ya, sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke. Kemudian kita masukkan ini tadi ya. Kita masukkan besaran dari variabel A, variabel B, dan variabel C. Sehingga didapat seperti ini. VGS pada titik B sama dengan VT ditambah akar dari 2KN kali RD kali VDD tambah 1 kurang 1 per KN ditambah RD. Ingat ya,
ini tersendiri. Oke? Jangan ditambah 1 kurang 1 ya, tapi ini tersendiri, jadi dia terpisah. Nah, kurang satunya di luar. Oke? Selanjutnya, kita bahas bagaimana bias MOSFET untuk penguatan linear. Ingat, tadi kita bahas untuk penguatan linear. Oke? Ini kita punya rangkaian, ini VGS, berarti untuk penguatan linear sekarang kita bahas dulu untuk yang DC-nya, bias DC. Oke, ini VGS, ini ya tegangan DC, kemudian ini VDS, kemudian ada ID yang dari VDD melewati RD. Maka kita perhatikan kurva VDS terhadap VGS. Oke, kita punya titik dari A sampai B sampai C. Nah, kemudian di antara A dan B ini itu ada yang namanya question point atau titik diam atau titik kerja. Nah, apa yang terjadi pada kondisi ini yaitu VDS sama dengan VDD kurang setengah kali KN kali RD kali VGS dikurangi VT dikuadratkan. Nah, pada titik ini itu koordinatnya sama dengan VGS, VDS. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan tegangan yang berubah terhadap waktu. Sehingga bentuk rangkaiannya sekarang seperti ini. Berarti ada tambah VGS, V-nya huruf kecil. Nah, ini kita bisa lihat ya, gambar rangkaian kita tadi, Ingat ketika di sini ya, berarti di sini dia cut off, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Kemudian di sini VT pada titik A. Oke. Kemudian kita lihat ya pada titik Q ini itu tadi VDS, kemudian VGS. Nah, kemudian ada tegangan yang ditompangkan. Tegangan yang ditompangkan ini itu namanya VGS, yaitu tegangan yang berubah terhadap waktu. Maka sehingga dengan adanya tegangan VGS yang ditompangkan ini berarti juga nanti akan ada VDS yang berubah terhadap waktu juga. Oke, sehingga bentuk dari tegangannya itu seperti ini. Jadi dari tegangan yang berubah terhadap waktu itu akan menghasilkan tegangan VDS yang berubah juga terhadap waktu. Maka kita perhatikan kurva ini dari A sampai B. Dari A sampai B, ini ya. Itu kita bisa tarik garis linear. Nah, kita tarik garis linear itu, maka slope pada titik Q tersebut, garis linear ini, itulah yang merupakan penguatan tegangannya. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana penguatan tegangan untuk sinyal kecil. Jadi small signal voltage gain. Nah, apa yang akan kita lakukan yaitu kita buat VGS dengan nilai yang kecil sehingga keluaran VDS itu akan proporsional secara linear terhadap VGS. Karena ini ya, kemiringan di daerah dekat titik Q itu hampir linear. Jadi kita balik lagi ke kurva ini. Jadi ketika kita set VGS-nya itu kecil, sehingga VDS-nya juga kecil, maka model kurva ini pada sekitar titik Q ini itu berbentuk linear. Itu ya. Kemudian kita punya rumus tadi ya, VDS sama dengan VDD kurang setengah kali KN kali RD kali VGS kurang VT dikuadratkan. Nah, kemudian kita bahas bagaimana menghitung penguatannya. Ingat, penguatan sama dengan V out per V in. Nah, di sini kembali ke persamaan ini kita ya. VDS di sini adalah tegangan V out. V in kita di sini, VGS. Maka
ini derivatif dari VDS terhadap VGS itu dengan kondisi VGS kecil sama dengan VGS besar. Ingat, VGS yang berubah terhadap waktu sama dengan VGS pada kondisi DC. Maka sama dengan AV sama dengan min KN kali VGS kurang VT kali RD. Dengan kemudian VGS kurang VT ini kita ganti dengan VOV, maka AV sama dengan min KN kali VOV kali RD. Nah, apa yang akan kita observasi di sini? Yang pertama itu penguatannya negatif. Kemudian penguatannya proporsional terhadap RD, KN, dan VOV. Dari rumus ini kita bisa lihat ya, penguatannya negatif. Kemudian penguatannya proporsional terhadap masing-masing variabel ini, KN, VOV, dan RD. Nah, alternatif lain, kita punya rumus ini ya. ID sama dengan setengah KN kali VOV kuadrat. Maka AV sama dengan min ID, maka AV sama dengan min ID kali RD per VOV bagi 2. Nah, kemudian penguatan maksimum, ya AV max sama dengan min VDD per VOV bagi 2.